Waktu itu kemarin itu pengabdi, oh iya, eh kemarin itu katanya pengabdiannya itu ke sekolah-sekolah ngajar. Ingat gue dah. Aku tuh terus pengen mahasiswa, udah aku rasakan manfaatnya, Willy. Konsumsinya sedikit, terus pesertanya banyak nanti. Yang ngatur-ngatur itu semuanya mahasiswa. Cetak spanduk mahasiswa, mendesain spanduk mahasiswa. Tahun ini tuh kemarin Pak Nizar sama Pak Tali tuh Pakai mahasiswa. gantiin anak HMC. Oh gitu. Hmm. Pengennya mahasiswa, cuma aku nggak punya power kayak kayak Pak Nizar mengharuskan. Assalamualaikum Mas Didi.
Halo, suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Mas, Mbak Ismi? Hmm, Ya, Pak. halo, Mbak Ismi, kedengaran suara saya, Mbak? Kedengeran, Pak. Jelas atau keresak-keresak? Jelas. Oke, Jelas, oke, Pak. yang oh, oke, jelas banget. Dah makan siang, Mbak Ismi? Alhamdulillah, sudah Atau Pak, lagi sudah. pakai skincare? Enggak, Pak. Kita tunggu ya teman-teman yang lain, ditunggu saja. Ini baru 5 orang.
14 orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Pak. Oke, gimana Siang, Pak. kabarnya? Siang ini sudah sarapan? Sarapan kok sarapan? Makan siang Bapak Ibu? Alhamdulillah Sudah, sehat. Pak. Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah belum. Gak apa-apa, sambil kuliah juga gak apa-apa. Ngunyah-ngunyah dikit, asal jangan ngunyah-ngunyah banyak Bapak Ibu. Apalagi ngunyah-ngunyahnya mic-nya gak dimatiin. Oke. Eh, Mas Jailani sehat? Mas Didi sehat? Kok Sehat, dimatiin Pak. lagi Mas Didi kameranya? Tadi udah dihidupin. Sinyalnya putus-putus, Pak. Hari ini mungkin kita akan belajar terkait tentang aturannya. Hari ini kita belajar hukum adat. Karena hukum adat itu sudah 2 SKS di hari Senin kita pelajari. Maka saya skip aja ya, gak apa-apa. Kita lanjutkan ke hukum pidana. Salim sehat? Mas Anwar, mana kabarnya? Atau putus-putus gak suara saya nggak? Halo, cek 1 2 3, Bapak Ibu. Lancar, Pak. Lancar. Kok pada ngeblank ya? Video teman-teman, Mas. Video Sama Salim. suara video Bapak juga ngeblank, Pak. Cuman suaranya lancar. Oh gitu. Waduh, kacau ini, Mas. Pak, senyum saya sudah semeringah kayak gini, cuma ngeblank videonya. Oke, sebentar saya coba eh, eh, perbaiki dulu ya, sebentar. Kalau bagi layar saya gimana Bapak Ibu? Sudah saya bagikan layar kelihatan dengan Kelihatan, jelas. Pak. Oh, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. oke, ini yang penting. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke hukum pidana, Sudah, Pak, jelas. Alhamdulillah. Kita masuk ya, kita ke hukum pidana. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai hukum pidana pada hukum. Teman-teman, ini mau tanya sedikit. Kalau hukum pidana, eh, apa sih yang dipahami kalau menurut teman-teman itu? Kan kita laku istilah Arabnya itu kan jinayah.
kalau nggak salah saya itu jinai. Nah, jinayah. Terus kalau di dalam pikiran teman-teman, sepengetahuan kalau tiba-tiba muncul kata-kata pidana, muncul kata-kata pidana, apa sih yang terbesit di kepala teman-teman? Pidana itu apa kira-kira? Monggo silakan. Bagi teman-teman yang eh, bisa mengeluarkan argumennya terkait dengan hukum pidana itu sendiri. Silakan. Apa itu sepidana? Mas Keis, bisa? Mas Keis, pidana? Mas Keis apa? Kalau tiba-tiba saya tanya. Itu Pak, Nah, eh, kejahatan yang melibatkan publik atau kepentingan umum Pak. bagus. Hampir mendekati. Oke, yang menyempurnakan silakan. Ada yang bisa menyempurnakan. Yang jelas itu berupa kejahatan dan mengganggu publik. Boleh, bagus. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Silakan. Hmm, Mas Hanif, Mas Hanif hadir? Mas Hanif. Hadir, Pak. Oh, Mas Hanif, mau silakan. Mas Hanif, apa kalau di saya tanya, Mas Hanif pidana itu apa sih? Nah, misalkan apa itu, Mas Hanif? Pidana adalah hukum Hmm. yang mengatur tentang hubungan Hmm. antara individu dengan negara atau khalayak umum. Oh, oke. Ada Mungkin, hubungan Pak. antara individu dan negara. Oke, bagus. Eh, Cukup menyempurnakan dari kata Mas Keis tadi. Jadi selain publik diganggu ketentraman publik, tapi juga ada masuknya unsur negara ke dalam hukum tersebut. Mas Zainal, Zainal J, Mas Zainal hadir atau siapa ya? Mas Hasan Albana? Ya, Pak. Oh, Mas Zainal, monggo, Mas Zainal. Kayaknya sama, Pak, sama teman-teman sebelumnya. Pidana Halo, Mas lebih Zainal ke putus-putus, Mas. individu dengan umum atau publik. Halo? Ternyata putus-putus Mas Zainal. Coba diulangi Mas Hasan Albana. Mas Hasan Albana. Apa ya? Maksud kalau hukum pidana itu Mas Hasan. Ya, hukum pidana itu hukum yang mencakup atau ya yang mencakup tentang kepentingan-kepentingan sosial publik atau umum, Mbak. Oke. Bagus, cukup menjanjikan dan meyakinkan. Ya, Bapak Ibu, pernah dengar istilah pidana, istilahnya pidono. Kalau dalam bahasa kita terjemahkan bahasa Jawanya ke dalam bahasa Indonesia, pidono itu nestapa. Nestapa pernah dengar Bapak Ibu? Nestapa atau pembalasan. Nah, pernah pernah dengar istilah itu? Dua istilah itu Bapak Ibu? Halo. Pernah ya? Nestapa ngerti nggak? Nestapa ataupun pembalasan. Ngerti Bapak Ibu? Atau terlalu tinggi bahasanya? Mas Sama Fahri, kayak karma Pak. pernah Mas Keis? Itu sama kayak karma atau beda Pak? Oke. Halo, kok putus-putus ya? Hmm. Eh, Mas Fahri, halo. Halo Pak, Oh, suaranya kurang jelas Mas Fahri. hadir Coba Pak, teh. Oh, oke. tes Pak.
Hmm. Coba nestapa itu menurut Mas Fahri. Nah, pernah dengar istilah itu nggak, Mas Fahri? Pembalasan. Nestapa pernah dengar Pak, tapi Sering. saya kurang dapat maknanya gitu Pak. Oke. Kalau pembalasan tahu Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini pidana artinya itu diambil dari kata pidono dalam bahasa Jawa yang artinya itu nestapa ataupun pembalasan. Jadi dari secara teologis ataupun tata bahasa. Nah, pidana tersebut merupakan pembalasan. Pembalasan terhadap apa? Nah, pembalasan terhadap sesuatu yang melanggar norma. Artinya ada sesuatu yang harus dibalas ataupun harus apa itu namanya ya, ada balas dendam itu loh, diberikan kepada si orang yang telah melanggar norma tersebut. Nah, itu inti ajaran dari pidana tadi. Nah, masuk kita ke dalam hukum pidana. Nah, hukum pidana itu sendiri, Bapak Ibu, itu merupakan hukum yang apa ya ini sini. Nah, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu penderitaan atau nestapa tadi. Jadi yaitu adalah hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang mengatur isi aturan hukum itu yang mengatur tentang pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap kepentingan umum. Jadi korban di sini bukan hanya satu orang, tetapi kepentingan umum. Kemudian kejahatan terhadap kepentingan umum. Nah, unsur kepentingan umum di sini korbannya itu bukan satu dua orang saja, Bapak Ibu. Beda sama dengan hukum pidana. Misalkan kaitannya, misal saya nggak bayar utang sama Mas Keis. Nah, saya nggak bayar utang. Kemudian tiba-tiba Kausar datang-datang. Loh, kok saya dirugikan? Saya terganggu loh. Ketenangan saya terganggu karena Mak Fazlur nggak bayar nggak apa misalkan nggak membayar utang kepada Mas Keis. Nah, itu bukan masuk ketertiban umum. Tapi apabila misalkan saya melakukan pembunuhan di sebelah rumahnya Mbak Keis, di sebelah rumah Mbak Kausar. Nah, ada kepentingan umum, ketertiban itu yang terganggu, rasanya terganggu. Loh, kok ada timbul rasa takut. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum pidana. Kalau perdata itu hubungannya itu antar individu per individu. Nah, itu unsur dari kepentingan umum. Kemudian di mana perbuatan tersebut apabila kita melanggar aturan yang mengganggu ketertiban umum tadi, ya, bisa melanggar, bisa melakukan kejahatan. Nah, maka kita diancam oleh penderitaan tadi. Nah, penderitaan yang dimaksud saya tadi itu adalah seperti misalkan saya memberikan pembunuhan, saya melakukan pencurian, maka harus ada tindakan yang berupa penderitaan diberikan kepada saya setelah terkait dengan hak-hak atau bisa memberikan suatu berupa rasa tidak enak atau nestapa tadi. Nah, kalau kita lihat ya, ada pencabutan hak-hak. Pencabutan hak kalau di dalam pidana mati ada pencabutan hak untuk hidup. Kemudian ada dalam pidana penjara pencabutan hak-hak tertentu terkait dengan hak kebebasan hidup, kebebasan untuk bersosialisasi dan dikekang kita tadi artinya. Nah, itu nestapa, bentuk dari nestapa tadi. Nestapa atau rasa tidak enak yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana tadi. Nah, melanggar bentuknya pelanggaran atau kejahatan. Nah, oke. Nah, kita masuk ke dalam perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Nah, pidana ini termasuk dengan hukum publik. Hukum publik itu artinya ada suatu ketentraman publik yang dilanggar tadi. Tapi kalau sedangkan hukum privat, yaitu hukum yang dia tidak mengganggu ketentraman publik itu saja, tapi juga dia mengganggu tidak mengganggu ketentraman publik, tapi dia mengganggu ketentraman individu per individu. Nah, hukum pidana, Bapak Ibu, itu dibedakan menjadi dua.
Ada pidana material dan pidana formil. Kalau pidana material itu adalah pidana yang mengatur tentang apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Itu diatur di dalam pidana material. Sedangkan pidana formil itu artinya kita melakukan tindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pidana material. Misalkan saya melakukan pembunuhan, bagaimana cara saya memproses, bagaimana aparat polisi itu memproses saya dalam persidangan. Itu contohnya persidangan ya, kalau dalam pidana formil. Tapi kalau pidana material, perbuatan tersebut dilarang atau tidak. Toh pasal 338 tentang pembunuhan. Nah, 338 ada aturan tentang yang mengatur bahwa tidak boleh dilakukan suatu pembunuhan. Nah, itu adalah unsur dari pidana material. Tapi apabila masuk ke dalam pidana formilnya, contohnya misal orang yang telah melakukan pembunuhan, nah bagaimana kita memproses orang tersebut? Apa saja bukti-bukti, sanksi, kemudian berapa tahun penjara, terus kemudian bagaimana kita mensidangkan orang tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan pidana formil. Nah, lanjut kita keistimewaan pidana, maksud hukum pidana. Nah, maksud dan tujuan hukum pidana umum adalah untuk melindungi kepentingan orang-orang dan masyarakat. Dengan kata lain, melindungi hak azazi seorang masyarakat. Nah, hak azazi tersebut lah yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi pokok acuan dalam kita menghukum orang tersebut. Ya, kita masuk ke dalam pidana yang sempat kita bahas kemarin, pidana mati. Nah, dalam pidana mati itu bentuk, saya pernah bahas belum pidana mati di sini Bapak Ibu? Belum kayaknya, kayak ada di UT kayaknya. Oke. Kayak sebelum saya masuk ke pidana mati, silakan, saya ingin dengar pendapatnya loh. Sepakat nggak ya di Indonesia itu diterapkan pidana mati Bapak Ibu? Silahkan yang mau menjawab boleh kemukakan pendapatnya. Apakah dia melanggar HAM, mengambil nyawa seseorang? Mbak, kalau pidana mati diterapkan di Indonesia, apakah saya melanggar HAM? Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Saya kontra dengan ini, Pak. Pro Pidana atau mati, Pak. siapa? Suaranya saya kedengar, videonya nggak kelihatan. Siapa ya Mas yang tadi berkomentar? Saya, Pak. Oke. Oke, Pak. Moga Mas dinyalain kameranya soalnya nggak kelihatan wajahnya nggak kelihatan di sini. Mas Rifki, Mas Rifki, ge. Rizky, halo, 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 Assalamualaikum, Mas Rifki, masih bergabung? Halo, suara saya kedengar, Bapak Ibu, atau terputus? Dengar, Pak. Oh, monggo. Tadi siapa Mas? Kontra kenapa Mas? Tidak setuju dengan pidana mati. Pro atau kontra sih saya dengar tadi kontra. Kontra, Pak. Mas Rizky. Nah, kontra kenapa Mas Rizky? Artinya tidak sepakat adanya pidana mati gitu Mas Rizky? Iya, Pak. Karena itu sedikit cerita, Pak. Saya pernah juga waktu Mas Rizky SMA itu debat tentang ini, Pak. Suaranya putus. Halo, cek. Monggo yang lain yang bisa membantu
Udah jelas Pak suaranya Pak? Oh, nggak jelas suara saya. Udah jelas Pak suara saya Pak? Sudah Mas Rizky. Silakan. Kenapa kontra Mas Rizky? Ini menarik sekali. Berarti tidak setuju dengan adanya pidana mati. Kenapa? Karena udah banyak juga penelitian Pak, terlepas dari pro kontranya, bahwasanya kiranya itu mudaratnya itu lebih banyak Pak. Kalau orang dihukum pidana mati Pak. Lebih banyak Misal dari salah mudaratnya satu faktornya itu dari daripada biaya Pak. Ternyata biaya untuk melaksanakan hukuman mati itu nggak sedikit Pak. Kedua, konsekuensi untuk pidana mati itu tidak bisa diulang Pak, tidak bisa diperbaiki. Oke, bagus. Banyak kasus entah di Indonesia maupun di luar negeri, setelah hukuman pidana mati orang tersebut telah mati, beberapa tahun kemudian bahkan puluhan tahun kemudian dia Dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalah. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan lagi Pak. Sangat fatal gitu Pak. Maka menurut saya juga di Indonesia pada KUHP baru ini hukuman pidana mati itu kan digantikan penjara seumur hidup, yakni yang kita kenal 20 tahun. Nah itu mungkin memang dananya yang digunakan itu banyak juga, tapi untuk memperbaiki moral masyarakat memang mungkin caranya yang lebih baik seperti itu Pak, daripada hukum pidana mati. Oke, bisa dipakai menurut logika saya dan masuk dalam analisis hukum juga. Oke, bagus Mas Rizky, makasih. Ada lagi yang kontra atau yang pro atau kontra? Silahkan ungkapkan pendapatnya. Mas Gugus hadir, Gugus. Ahmad, Mbak Iin, Mas Kasman, silakan. Gugus hadir Pak. Siapa ya? Mas Gugus hadir Pak. Oh, Mas Gugus, monggo Mas Gugus, silahkan. Sepakat gak dengan Mas Rizky tadi? Kalau Mas Rizky dia kontra loh, kalau soal dengan pidana mati ini. Jadi pertama ya terkait tentang biayanya yang mahal, kemudian upaya hukum apabila dia terjadi kesalahan pemberian hukum. Nah, menurut Mas Gugus, kira-kira ada tambahan atau pro terhadap pidana mati ini, Mas Gugus? Mungkin saya akan menyanggah Pak terkait yang disampaikan oleh Mas Rizky. Tadi. Kenapa adanya hukuman mati itu untuk menolak bahaya juga kan? Tapi kalau kita kalkulasikan adanya misal orang yang nyolong lah, katakan seperti begitu. Oke, coba diulangi sedikit lagi Mas, intinya saja tadi terputus sepertinya. Atau teman-teman yang lain bisa mendengar atau saya aja yang terputus kayaknya. Mas, maaf Pak, wifi-nya sinyal wifi lagi lemot Pak. Ini sudah jelas Mas, monggo silakan. Coba disingkatin aja Mas. Ya kalau kita kalkulasikan, kalau saya menyanggah terkait Mas Rizky itu tidak masuk akal, tidak logis gitu. Tidak logis, kenapa tidak logis Mas? Karena yang akibat dari orang yang misal korupsi itu kan merugikan banyak orang. Daripada ya kalau menyewa orang yang bunuh dan selain itulah cuma teknis itu.
Oh, Itu oke. aja sih, Pak. Oke, paham saya. Jadi dampak yang ditimbulkan, misalkan tidak setimpal lah hukuman antara perbuatan dia dengan apa yang diterima oleh dia. Oke, bagus sekali. Mas Rizky atau ada yang lain mau nanggapi terkait dengan Menanggapi, Pak, izin menanggapi, Pak. Oh, monggo Mas Rizky. Kalau Monggo, dibilang monggo, tadi, silakan. dibilang kurang masuk akal itu nggak terima saya, Mas, Pak. Karena coba saya kameranya ngomongnya dimatiin dulu supaya kita bisa mendengar suaranya saja. Oke, coba Mas Rizky. cek. Udah jelas, Pak? Oh, masih belum terdengar ya? Cek. Udah jelas, Pak? Halo? Cek. Halo? Halo Mas Rizky? Iya, Pak. Udah ada, Pak, Apa suaranya, Pak? saya saja yang tidak mendengar? Yang lain gimana? Terdengar suaranya Mas Rizky? Terdengar, Pak. Pak. Oh, saya saja ya? Oke, mungkin sebentar ya. Kita live dulu, nanti masuk lagi. Berat. Oke, coba Mas Rizky diulangi lagi. Iya, Pak. Udah terdengar, Pak, suaranya? Oh, jelas sekali. Oke, Pak. Nah, izin menyangga yang dibilang Mas Gugus tadi, bahwasanya nggak masuk akal, itu saya berbicara berdasarkan basic data, Pak. Jadi tentang biaya hukuman mati yang mahal, tentang orang yang tidak bersalah kemudian sudah terlanjur dipidana mati, dan seterusnya. Nah, kemudian saya balikan lagi ke Mas Gugus. Justru yang bisa dibilang kurang masuk akal itu dampak misalnya yang disebutkan tadi korupsi. Ya, kalau mau main masuk akalnya, Pak, kita mungkin udah pada banyak yang tahu orang-orang yang korupsi itu misalkan berapa sekian miliar, jika dibagikan seluruh rakyat Indonesia itu per orang nggak nyampe 10.000, Pak, begitu, Pak. Itu kalau main hitung-hitungan atau masuk akal gitu, Pak. Jadi pada intinya hukuman mati itu tetap suatu hal yang sangat sulit diterima mungkin, Pak. Oke. Khususnya di Indonesia. Oke, bagus. Jadi Bapak Ibu, gimana ya? Saya yang menengahi saja, tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Jadi amannya gitu, kalau dosen itu ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, balik lagi ke kekhususan hukum pidana. Kita jadikan dasar hukum pidana mati. Hukum pidana itu punya kekhususan, yaitu melindungi hak. Melindungi hak. Pertama yang dilindungi hak itu adalah hak korban. Hak korban dan juga hak dari si pelaku tersebut. Jadi ada dua hak di dalam hukum pidana itu Bapak Ibu. Hak yang dilindungi hak korban dan juga hak dari si pelaku. Oke, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Terjadi pembunuhan. Kemudian dalam terjadi pembunuhan tersebut ternyata banyak yang dirugikan karena dibunuhnya seorang presiden, misalkan yang dibunuhnya seorang presiden, maka secara notabene orang tersebut kalau kita misalkan tidak dihukuman mati, maka ada terjadi kekacauan. Banyak orang yang pengen dituntut orang tersebut dipidana mati. Nah, ada hak yang dilindungi di sini, hak dari seorang tadi yang korban tadi. Korban tersebut berpendapat bahwa dia pengen apabila kita sudah membunuh seseorang,
apabila seseorang membunuh anggota keluarga kita, maka kita harus membalaskan hal seperti demikian juga. Nah, begitu juga dengan kisos ya. Kita diajarkan ajaran seperti itu di agama kita. Nah, Bapak Ibu, pidana mati ini sudah berkembang dari lama. Bahkan dari negara Islam, dari negara yang dari Eropa, bahkan dari negara Timur, misalkan dari Jepang dan Tionghoa, Cina. Nah, ini banyak berkembang di masyarakat-masyarakat. Dan semakin pudar karena masyarakat-masyarakat sekarang itu pidana mati itu sebut misalkan di negara maju ya. Di Amerika masih menggunakan pidana mati. Cuma di beberapa negara yang sudah sedikit liberal dan nah, ini berkembang seiring dengan berkembang. Pidana mati ini berkembang ataupun apa namanya itu, terpudar sejak dikeluarkannya hak azazi manusia ini. Jadi mereka tetap betul. Nah, balik lagi ke yang pro. Nah, yang pro berpendapat bahwa pidana mati itu tetap dilanjutkan. Itu karena misalkan pertama, pidana mati itu sudah turun-temurun. Sejarah manusia sudah mengenal adanya pidana mati. Mulai dari zamannya Pak buyut kita, si Habil dan Kabil. Ya, terus diteruskan lagi sampai apa ya, masa Nabi Muhammad sampai nanti dengan perkembangannya terakhir pada sebelum konvensi hak asasi manusia. Itu masih berkembang pidana mati. Dan di negara Amerika juga masih, yang notabene negara liberal. Nah, yang pro berpendapat bahwa begini, yang pro terhadap pidana mati, ia mengatakan bahwa apabila suatu negara itu sudah sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pidana tertentu wajib dihukum mati. Nah, artinya mereka sudah sepakat apabila dia melakukan suatu tindak pidana tersebut, masyarakat sepakat dia menerima konsekuensi dari undang-undang yang mereka sepakati tadi. Nah, itulah yang diterapkan Indonesia. Tapi ternyata berubah seiring dengan berpengetahuan, berubah pidana mati karena mengedepankan hak asasi manusia. Nah, kita balik ke yang pro lagi. Yang pro ingin tetap dihidupkan pidana mati dengan proses yang lebih proses yang lebih terbuka, pencarian bukti yang terbuka, terutama di Indonesia. Indonesia tidak menghapuskan dalam KUHP yang baru, dia tidak menghapuskan pidana mati, tapi ada waktu 10 tahun untuk memproses apakah pelaku itu benar-benar pelaku. Nah, tapi dilihat apabila dia selama 10 tahun tersebut masih misalkan ya teroris misalkan teroris diancam dengan pidana mati. Nah, 10 tahun di penjara terlebih dahulu mereka. Di 10 tahun di penjara dilihat apakah masih ada unsur-unsur terorisme di dalam diri mereka itu sendiri atau masih keras terhadap ideologis teroris tersebut. Maka mereka kalau dibebaskan ataupun dikeluarkan dari penjara akan memberikan pengaruh negatif. Dan juga apabila ditetapkan di penjara, mereka juga akan mempengaruhi masyarakat yang ada di penjara tersebut. Sehingga perlu di sini untuk mengakhiri suatu kezoliman tersebut, misalkan seperti itu, dengan cara pidana mati tersebut. Nah, itu yang dianut di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan keistimewaan dari hukum pidana. Hukum pidana, oke. Lanjut kita sedikit ke azas dari hukum pidana. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silahkan. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, azas dari hukum pidana. Nah, azas yang pertama dari hukum pidana itu sendiri adalah azas legalitas. Nullum pluna, saya lupa lagi. Nullum delictum nulla pluna sine
privilegi polone. Artinya suatu peristiwa pidana atau perbuatan tindak pidana tidak dapat dikenai hukuman kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Paham dan makna ini Bapak Ibu dari azas legalitas? Paham? Azas suatu tindak pidana itu tidak dapat dikenai hukuman. Artinya gini Bapak Ibu. Misalkan saya membuat suatu tindak pidana pencurian listrik misalkan. Nah, di dalam pencurian listrik itu tidak pernah diatur di dalam undang-undang kita. Maka saya tidak bisa dikenai hukuman tentang pencurian. Saya nggak bisa dikenai pencurian karena pencurian terkait listrik tersebut tidak ada diatur dalam undang-undang. Ataupun Bapak Ibu, sama halnya ini dengan ekonomi syariah ya. Semua perbuatan manusia itu boleh dilakukan. Kecuali ada unsur tidak boleh. Jadi setiap perbuatan kita halal dilakukan. Nah, kecuali ada hal-hal yang mengharamkan untuk melakukan tersebut. Nah, itu dinamakan dengan azas legalitas. Bapak terserah Bapak Ibu mau jungkir balik ke Indonesia, mau lakukan apapun, selama itu tidak diatur. Nah, itu silahkan dilaksanakan. Misalkan jual beli saham. Nah, jual beli saham kemudian boleh selama itu tidak dilarang. Ini merupakan suatu tindak pidana. Kemudian misalkan atau juga misalkan contoh dari tindak pidana ya misalkan Bapak Ibu apa ya misalkan terkait dengan kripto, kemudian jual beli kripto. Nah, apakah kripto yang lebih kalau kripto kan agak rumit ya. Misalkan terkait dengan narkotika ya, narkotika. Ini pernah terjadi sama Raffi Ahmad. Azas legalitas ini pernah terjadi sama Raffi Ahmad. Nah, waktu itu Raffi Ahmad itu punya obat penenang. Obat penenang ini ternyata tidak diatur di dalam undang-undang, termasuk bukan kategori termasuk psikotropika. Nah, cuma ternyata punya efek samping. Efek sampingnya itu ya seperti kecanduan. Nah, Raffi Ahmad karena tidak adanya diatur terkait dengan obat tersebut, maka dia tidak dapat pidanakan karena belum ada yang mengatur tentang obat itu dilarang atau tidaknya. Nah, tidak dilarangnya obat tersebut sudah masuk ke dalam ranahnya tidak dilarang ranahnya azas legalitas. Oke, kita masuk ke azas. Oke, sebelum kita masuk ke azas yang kedua, azas legalitas ini Bapak Ibu punya makna. Nah, yaitu yang pertama untuk kepastian hukum. Nah, jadi azas legalitas ini sendiri punya makna untuk kepastian hukum. Jadi harus ada aturannya dulu, boleh baru seseorang tersebut di hukum tersebut dan tidak berlaku azas non retroaktif. Jadi azas non retroaktif itu tidak bisa. Misalkan orang sudah melakukan tindak pidana, ini tidak pidana. Kemudian dia dihukum lagi dengan tindak pidana. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di pasal 1 ayat 1. Nah, jika terjadi perubahan dalam aturan hukum, maka dihukum dengan pidana yang meringankan. Contohnya seperti ini. Apabila seorang teroris misalkan, undang-undang teroris, kemudian saya dihukum 15 tahun penjara, kemudian undang-undang terorisme tersebut berubah atau direvisi atau diamandemen, maka terkait dengan pidana saya tadi yang 15 tahun digunakanlah pidana yang paling rendah, bukan 15 tahun lagi, misalkan paling rendah ada 3 tahun, maka saya mendapat hukuman 3 tahun. Oke, itu ya. Terus kita lanjutkan yang kedua yaitu azas teritorial. Nah, Bapak Ibu silakan dibuka KUHP-nya di pasal 2. Nah, di pasal 2 itu ada azas teritorialitas. Nah, artinya kalau teritorial artinya di wilayah Indonesia siapa saja
yang melakukan pelanggaran terhadap KUHP, walaupun orang asing, turis asing, orang lokal ataupun orang daerah suku manapun, selama di dalam dia melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, maka berlaku bagi dia adalah KUHP Indonesia. Nah, itu azas yang kedua. Yang ketiga itu azas nasional aktif. Bapak lihat di pasal 3 KUHP. Nasional aktif adalah azas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang memberlakukan perbuatan pidana di luar Indonesia. Misal, Mbak Kausar, misalkan di Sudan, melakukan tindak pidana pencurian. Nah, berlaku bagi Mbak Kausar, ya, pasal 3 KUHP, tindak pidana pencurian dilakukan di luar negeri oleh orang Indonesia, maka berlaku KUHP Indonesia bagi Mbak Kausar. Itu azas namanya azas nasional aktif. Oke, itu nasional aktif. Kemudian ada nasional pasif. Nasional pasif yaitu azas yang memberlakukan. Ini masih dalam pasal 4 ya. Coba dilihat pasal 4. Azas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga, baik warga Indonesia atau warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar Indonesia. Nah, tapi terkait tentang apa ya namanya itu kejahatan terhadap Indonesia. Misalkan dia membuat uang palsu Indonesia di luar negeri. Nah, saya warga negara Malaysia dan punya komplotan warga negara Malaysia juga. Kemudian saya membuat uang palsu negara Republik Indonesia, mata uang rupiah, saya palsukan di Malaysia. Nah, kemudian uang palsu tersebut merupakan suatu tindak pidana. Karena dirugikan warga Indonesia, maka orang-orang tersebut, orang negara asing tersebut, diberlakukanlah nasional pasif karena dia mengancam ketentraman warga Indonesia tadi. Terus ada yang itu diatur di dalam pasar. Oke, tadi saya sempat keluar nggak, Bapak Ibu? Iya Pak, tadi sempat keluar Pak. Pak. Sebentar, lama nggak? Sebentar aja tadi Pak. Oh gitu. Tiba-tiba keluar. Oke, saya lanjutkan sedikit terkait tentang azas universal. Berarti azas universal adalah azas yang diberlakukan secara umum, baik itu di luar Indonesia ataupun dalam Indonesia. Contohnya tindak pidana pelecehan. Pelecehan itu di luar negeri dilarang dan di Indonesia juga dilarang. Nah, itu dinamakan azas universal. Tujuan dari hukum pidana. Ayo kita ke tujuannya. Tujuannya itu ya pasti untuk menjaga kepentingan masyarakat, menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana. Nah, saat ini ada namanya tindak pemidanaan itu sebagai ultimum remedium atau obat terakhir. Nah, maksudnya di sini apa? Pidana itu bukan satu-satunya solusi dalam pemecahan masalah. Misalkan terjadi tindak pidana pencurian, jangan langsung dipidanakan. Ada namanya ultimum remedium, obat terakhir. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, misalkan mencurikan batang nenek Aminah yang yang mencuri kayu di perhutani. Nah, apakah langsung dipidanakan? Tidak seperti itu. Tapi ultimum, ingat, sifat dari hukum pidana itu ultimum remedium. Obat terakhir. Diusahakan dulu upaya perdamaian, kemudian barulah kalau memang tidak bisa didamaikan ataupun sudah merusak tatanan kehidupan kepentingan masyarakat, barulah kita jatuhkan hukuman
seperti hukuman pokok atau berupa hukuman mati, hukuman pidana penjara, hukuman pidana tutupan, hukuman pidana denda, dan hukuman pidana tambahan lainnya, yaitu pidana tertentu, pidana pidana pencabutan hak tertentu, perampasan, dan pengumuman keputusan hakim. Oke. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan tujuan dan azas dari hukum pidana, Bapak Ibu. Atau pernah ada yang mengadakan tindak pidana di Sudan kemarin? Alumni Sudan yang melakukan tindak pidana? Nggak ada ya? Gitu pertanyaan saya. Atau menjadi korban suatu tindak pidana di Sudan? Pak, bagaimana Pak? Misalkan, berlaku nggak misalkan kalau saya jadi korban tindak pidana pencurian di Sudan dan pelakunya orang Sudan yang menjadi korbannya adalah saya, maka berlaku azas apa? Apakah dia dihukum sebagai orang Sudan ataupun dihukum sebagai pidana Indonesia? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham. Tapi saya tanya balik. Silakan. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba dilihat KUHP-nya. Itu bisa diperbandoman sih. Tergantung tempat kejadian, Pak. Tergantung tempat kejadian. Ya, kita gunakan azas teritorial. Kalau orang Sudan, dia melakukan pencurian di wilayah Indonesia dan korbannya orang Indonesia, nah tetap dihukum Indonesia. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, saya tambah lagi, teman-teman kuliah di Sudan, terus laptop jenengan dicuri oleh orang Sudan, perampok Sudan misalkan. Nah, dia dihukum hukum Sudan atau hukum Indonesia kira-kira? Hukum Sudan, Pak. Hukum Sudan, Pak. Hukum Sudan. Bagus sekali. Berarti udah paham ya? Tapi kalau misalkan, kebalikan, yang melakukan tindak pidana itu adalah orang Indonesia, misalkan orang Indonesia dan korbannya adalah orang Sudan, maka kita gunakan nasional aktif kita. Kita gunakan azas nasional aktif kita, yaitu azas yang memberlakukan KUHP terhadap orang Indonesia yang melakukan tindak perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Ini dalam pasal 3 KUHP. Jadi, saudara tetap dihukum Indonesia, bukan hukum Sudan. Dihukum Indonesia berdasarkan pasal 3. Karena melakukan tindak pidana di luar negeri tapi orang Indonesia. Nah, ini jadi permasalahan. Permasalahannya sangat kompleks sekali. Misalkan saya menganut pasal 3 azas nasional aktif tadi. Di negara kita menganut nasional aktif. Tapi di negara lain nggak bisa menerima itu. Misalkan saya melakukan pengeboman di Prancis. Misalkan. Saya mengajukan pengeboman di Prancis. Secara otomatis, hukum yang berlaku bagi saya adalah hukum Indonesia. Tapi orang Prancis nggak mau. Karena warganya yang menjadi korban banyak. Maka orang tersebut harus dihukum menggunakan hukum Prancis katanya. Terjadilah konflik. Nah, itu pentingnya namanya hubungan bilateral. Ada pernah dengar ekstradisi, Bapak Ibu? Istilah ekstradisi sebelumnya? Nggak pernah ya? Atau pernah dengar ekstradisi, istilah ekstradisi? Oke, ekstradisi itu adalah perjanjian bilateral antara dua negara yang saling punya yang saling keterkaitan. Misalkan warga negara Indonesia melakukan pengeboman di Perancis. Kemudian ada warga negara Perancis di Indonesia yang melakukan tindak pidana juga. Nah, bisa diekstradisikan, ditukarkan. Misalkan warga negara Perancis ditukarkan dengan warga negara Perancis, dipindahkan ke Perancis. Hukumannya digunakan hukuman Perancis. Kemudian Indonesia dipulangkan. Nah, jadi ada dua syarat tadi. Harus ada dua orang tadi. Nah, itu ya. Oke. Lanjut kita ke teori dalam hukum pidana.
Nah, teori dalam hukum pidana, Bapak Ibu, mungkin nanti baca modulnya, ada namanya teori absolut atau teori mutlak. Nah, kemudian ada teori, namanya teori relatif, dan teori gabungan. Pada intinya, teori mutlak atau absolut adalah setiap kejahatan tersebut, setiap kejahatan harus diikuti dengan apa namanya? Hukumannya atau pemidanaannya. Orang yang melakukan suatu tindak pidana, orang yang melakukan kejahatan harus langsung dipidanakan. Harus ada pidananya. Jadi ada namanya istilah sebab dan akibat. Ada sebab akibat di dalam hukum pidana tersebut. Apabila dia melakukan suatu tindak pidana secara mutlak, secara absolut, secara otomatis, dia harus dipidanakan. Nah, itu menurut ajaran teori absolut mutlak. Sedangkan teori relatif atau nisbi, itu setiap kejahatan itu tidak harus dipidanakan. Ada namanya restoratif justice di dalam masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut ada beberapa faktor menurut teori relatif ini. Ada faktor ekonomi, faktor keterbutuhan, dan faktor-faktor lain yang mendorong seseorang itu melakukan suatu kejahatan. Nah, dorongan tersebut, dorongan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa ditolerir ataupun bisa dimaafkan, maka tidak perlu langsung dipidanakan, tidak perlu langsung campakkan langsung ke dalam penjara. Nah, itu menurut teori relatif atau nisbi. Nah, terakhir yaitu teori gabungan, yaitu menggabungkan antara dua teori tadi. Untuk pidana tertentu itu memang harus langsung dijebloskan ke penjara misalkan. Harus dikasihkan pidananya langsung, pemidanaannya harus dipenjarakan. Tapi ada untuk beberapa hal itu tidak dipidanakan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di saat ini kita masih menggunakan KUHP yang lama ya, masih Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 tentang masih berlakunya KUHP pidana. Jadi sampai tahun 2025 kita masih menggunakan KUHP yang lama. Di dalam KUHP yang lama, Bapak Ibu bisa melihat di bab 1 itu tentang ketentuan umum. Yang bab 1 itu kalau nggak salah isinya lingkungan berlakunya hukum pidana, kemudian hukuman-hukuman, terus pengecualian, pengurangan, penambahan, percobaan, serta gabungan atau gugurnya tidak pidana. Kemudian ada di bab 2 itu terkait dengan kejahatan. Kejahatan bisa juga kejahatan terhadap negara, melanggar martabat presiden, kejahatan terhadap ketertiban umum, perkelahian satu lawan satu, kejahatan lain-lainnya, penghinaan, dan lain-lainnya. Kemudian di bab 3 itu ada pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran itu bisa pelanggaran dilakukan dalam pelayaran, pelanggaran yang dilakukan dalam jabatan, pelanggaran terhadap kesopanan, ataupun yang lainnya. Oke, itu terkait dengan sistematika KUHP. Nah, kita masuk sedikit terkait dengan delik. Nah, nanti di pelajaran hukum pidana kita lebih banyak bahas tentang delik ini. Delik itu merupakan suatu tindak pidana. Nah, ada berbagai macam bentuk delik. Dilihat dari segi bentuk perbuatannya. Pertama, delik itu dibagi menjadi dua menurut perbuatannya, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Nah, kalau kejahatan itu artinya suatu yang diatur di dalam buku 2. Sedangkan pelanggaran itu yang diatur di dalam buku 3. Contoh kejahatan adalah pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan. Nah, itu merupakan kejahatan. Sedangkan contoh dari pelanggaran itu contohnya yaitu seperti misalkan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran kesopanan, dan pelanggaran-pelanggaran lain. Itu delik yang pertama menurut jenisnya, kejahatan dan pelanggaran. Kemudian menurut sifatnya, sifat dari delik itu adalah kejahatan yang bukan kejahatan, delik kesengajaan dan delik kelalaian atau kesengajaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau
ketahui ada niatnya terlebih dahulu. Sedangkan kelalaian itu merupakan suatu tindakan yang karena kurang hati-hatinya seseorang atau pelaku yang menimbulkan akibat yang tidak sesungguhnya diinginkan oleh pelaku. Oke. Oke, kita lihat kasusnya si Dendi sama ngikuti berita Bapak Ibu. Si anaknya Dirjen Pajak. Apakah masuk kesengajaan atau kealpaan itu? Oke. Bapak Ibu. Bisa nggak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, Bapak Ibu? Silakan. Kalau kejahatan, contohnya seperti ini ya. Kejahatan, kesengajaan. Kesengajaan, contohnya misalkan Mas Lobi hadir, Lobi Pangestu. Pak, hadir. Mas Lobi Pangestu ini punya istri. Istrinya namanya misalkan Lufiana. Mbak Lufiana hadir ya? Hadir nggak? Hadir. Hadir, misalkan, Pak. Misalkan. Itu kalau kesengajaan. Mbak Lobi, Mas Lobi, dan Lufiana. Suami istri. Suami istri. Kemudian mereka sudah lama melakukan pernikahan. 17 tahun pernikahan. Selama 17 tahun terjadi percekcokan. Mulai dari setelah akad mungkin mulai langsung cekcok. Seperti itu misalkan ya. Nah, sehingga banyak kata-kata dendam yang dirasakan oleh Mas Lobi ini. Nah, pada suatu hari Mas Lobi sudah sudah mencapai batasnya. Kemudian dia menampar Mbak Lutfiana tersebut sehingga menyebabkan kematian. Apakah termasuk ke dalam pelanggaran ataupun masuk dia sudah lama kesel, kemudian pada akhirnya mereka Mas Lobi ini nampar sehingga menyebabkan kematian tadi. Apakah itu kesengajaan ataupun kealpaan tadi, Bapak Ibu? Silakan. Dari kasus tadi. Silakan. Suara saya kedengaran atau tidak jelas contohnya tadi? Masuk kealpaan atau masuk ke dalam kesengajaan yang kasus yang saya ceritakan tadi? Halo, Bapak Ibu? Ya, kalau nggak ada yang diam-diam, saya tunjuk saja. Mas Salim, halo, Mas Salim hadir? Hadir, Pak. Nah, Mas Salim, masuk kemana, Mas? Dari kisah saya yang saya ceritakan tadi. Menurut saya sih kealpaan, Pak. Kealpaan. Alasannya kenapa, Mas? Ya, maksudnya secara umum kan kalau seandainya gampar misalkan satu kali kan ada umumnya gitu. Walaupun sekeras apapun harusnya sih nggak meninggal gitu. Okay. Kalau dengan gamparan. Beda lagi kalau misalkan menusuk gitu misalkan baru itu. Oke. Oke, bagus. Tapi dia sudah dendam loh, Mas Salim. Kesal dari awal. Ya, tapi gimana? Ya tapi kan maksudnya secara umum Pak namanya orang menggampar gitu, itu kan secara umum itu kan tidak menyebabkan kematian gitu. Jadi memang maksudnya kalau nggak gamparannya itu kan secara sengaja, cuman kematiannya itu kan tidak disengaja. Karena menggampar itu kan, gamparan itu kan bukan salah satu hal penyebab kematian gitu pada umumnya gitu. Bagus sekali. Jadi dendam dendam yang ada pada diri seseorang itu tidak membuat seseorang itu menjadi kesengajaan, merubah status kealfaan menjadi kesengajaan. Dendam tidak membuat seseorang itu menjadi sengaja untuk membunuh. Jadi
pada intinya kealfaan dan kesengajaan itu dilihat dari tindakan permulaannya, niat dari permulaannya itu. Nah, apabila misalkan si siapa tadi? Ya, si A lah, yang si A tadi pengen membunuh, dia sudah menyiapkan alatnya. Ada tindakan permulaan, bisa juga menyiapkan alat senjata untuk membunuh, kemudian menyiapkan ancang-ancang, ataupun bisa juga melakukan aktivitas yang lain yang untuk memperlancar suatu tindakan tadi. Nah, tapi kalau yang dari kasus yang kita pelajari tadi, yang kita contohkan tadi, itu masuk ke dalam kealfaan. Walaupun dendamnya sudah lama, sudah mengakar pada dirinya, tapi dia niatnya itu untuk menampar saja. Karena kurang hati-hati sehingga menyebabkan kematian tadi. Jadi ingat, dendam tidak bisa dijadikan sebagai alasan sebagai untuk kesengajaan ya. Jadi banyak sekali polisi-polisi sekarang melihat dendam itu sebagai dari suatu kesengajaan. Nah, dalam hukum pidana tidak seperti itu Bapak Ibu. Kesengajaan itu harus dimulai dengan suatu tindakan permulaan. Permulaan bisa seperti mempersiapkan hal-hal yang mendukung tindakan kejahatan tersebut. Oke, orang maling sudah masuk dalam suatu kategori kesengajaan. Maling misalkan sudah mengintai rumahnya, sudah menganalisis ruangan-ruangannya dan mempersiapkan linggis. Yang kebetulan melihat cincin emas. Cincin emas dia tergeletak di atas meja. Diambil dengan sengaja. Nah, itu bukan masuk kesengajaan. Nah, itu masuk ke dalam kesengajaan, tetap masuk ke dalam kesengajaan karena sudah ada niatnya. Jadi kategori pencurian masuk ke dalam kesengajaan. Terus bisa juga penganiayaan. Nah, penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ini masuk ke dalam suatu kealfaan. Orang tersebut tidak ada niat untuk membunuh, cuma hanya memberi pelajaran saja. Tapi karena taannya terlalu berlebihan, maka orang tersebut bisa dikatakan meninggal. Terus ada juga delik yang menurut cara penuntutan. Ada delik aduan dan delik biasa. Kalau delik biasa itu tanpa adanya pengaduan ke lapor, kita melapor kepada polisi, orang tersebut harus bisa polisi aparat penegak hukum terus harus menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Misalkan tanpa dilapor kepada seseorang, apabila kita melihat mayat, terus polisi harus segera menindak itu tersebut, menindak perkara tersebut. Menindak siapa sih pembunuhan tersebut tanpa ada aduan. Walaupun warga tidak melapor, tapi apabila polisi melihat penemuan mayat, maka harus segera ditindak. Tapi beda dengan delik aduan, Bapak Ibu. Kalau delik aduan itu harus ada laporan terlebih dahulu, ada pengaduan dulu kepada kepolisian. Contohnya dari tindak pidana 310, pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini harus kita yang korban sebagai korban harus melapor dulu kepada polisi. Jadi tidak polisi yang mencari-cari siapa sih yang melakukan tindak pidana tindak pidana pencemaran nama baik, tapi harus ada laporan terlebih dahulu. Terus, nah itu untuk bermacam-macam delik. Terus ada juga yang terakhir kita pelajari yaitu sebab pidana itu hapus. Nah, pertama, pidana itu hapus itu di dalam pasal 44 ayat 1. Barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan orang tersebut gila ataupun tidak waras atau karena cacat dalam pertumbuhannya, nah, itu tidak bisa dipidanakan. Kemudian ada pasal 45. Pasal 45 itu berbunyi bahwa orang yang itu tersebut belum cukup umur. Nah, belum cukup umur, maka dia tidak bisa dipidanakan. Terus karena pasal 48, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana karena dipaksa oleh seseorang, nah, dia tidak boleh dihukum. Misalkan saya menyuruh seseorang untuk membunuh. Nah, saya ngancam misalkan saya ngancam mahasiswa bahwa membunuh Pak Nizar misalnya. Nah, mahasiswa tersebut tidak bisa dihukum karena adanya paksaan tadi.
Terus juga karena adanya notwear atau pembelaan terpaksa atau misalkan dinamakan dengan keadaan darurat. Terus melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, misalkan Algojo membunuh seseorang. Nah, itu dibolehkan Algojo membunuh karena memang tugasnya dibolehkan dari undang-undang itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini masuk ke delnaming atau turut serta. Orang itu di dalam kategori pidana bisa dikategorikan sebagai turut serta. Artinya delnaming ini orang yang ikut secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Di sini ada berbagai macam. Ada yang pertama, orang yang melakukan langsung atau sebagai player atau pelaku utama. Kemudian ada yang orang yang turut melakukan atau orang tersebut berdua secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ada orang yang menyuruh melakukan. Nah, ini otaknya misalkan orang disebut dengan down pleasure, orang yang menyuruh melakukan dalam artian suatu tidak pidana, orang yang menyuruh. Kemudian ada orang yang membujuk melakukan, unit locker. Nah, atau orang yang membisik-bisikkan, memberikan kesempatan atau memakai kekerasan untuk menyuruh seseorang melakukan suatu tindak pidana. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, player atau orang yang melakukan atau pelaku utama. Saya melakukan pencurian, maka saya dinamakan sebagai player. Saya sebagai pelaku utama orang yang melakukan. Kemudian ada orang yang turut melakukan. Turut melakukan di sini misalkan saya membawa teman saya si A. Si A di sini sebagai pencuri juga, bukan sebagai anak buah saya. Saya yang mencongkel pintu, dia yang mengambil barang. Nah, si A ini dikategorikan sebagai made pleasure, artinya orang yang turut melakukan. Kemudian ada yang menyuruh melakukan. Nah, menyuruh melakukan ini terhadap orang-orang yang misalkan orang gila, saya suruh lakukan untuk membunuh. Nah, itu dinamakan dengan doing pleasure, orang yang menyuruh melakukan. Terus yang terakhir yaitu orang yang membujuk melakukan atau unit locker. Kalau perbedaan menyuruh dan membujuk adalah kalau menyuruh itu terhadap orang-orang yang tidak bisa berpikiran positif. Artinya mereka ada cacat mentalnya. Tapi kalau membujuk melakukan, itu dialah orang-orang yang mempunyai apa ya namanya itu istilahnya, punya pikiran positif tapi saya bujuk melakukan. Dia bisa dengan memberikan kesempatan, memberi bantuan atau menyewa atau bisa juga dengan kekerasan, pengancaman. Nah, itu dinamakan dengan unit locker. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Absennya sudah diisi? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, monggo kameranya dinyalakan untuk screenshot layar. Oke, silakan ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Teman-teman, modulnya sudah saya kirimkan ya. Jadi dibaca-baca saja modulnya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, selamat belajar. Kita ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah kita ketemukan tatap muka secara online. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, jumpa lagi ya minggu depan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yang Baik, belum makan siang silahkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.